Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, NIM 190102010266. Saya dari lokal 19D, semester 6, dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai beberapa materi tentang alternatif penyelesaian sengketa. Jadi yang pertama adalah perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. Perjanjian arbitrase ini adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Isi perjanjian arbitrase mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua adalah ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga bentuk arbitrase, ad hoc atau institusional. Dan yang keempat aturan prosedur yang berlaku. Kelima tempat dan bahasa yang digunakan. Keenam pilihan hukum substansif yang berlaku. Dan yang ketujuh, stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Ada dua bentuk klausal arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni Pactum de Comprometindo, yakni adalah klausal dalam perjanjian arbitrase yang memuat wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, dan yang paling penting adalah perjanjian Pactum de Comprometindo dibuat sebelum terjadinya sengketa. Dan akta kompromis ini adalah suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Selanjutnya, kewenangan arbitrase. Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Kewenangan arbitrase ini adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari instrumen hukum. Instrumen hukum ini, baik internasional ataupun nasional, adalah prasyarat utama untuk lahirnya kewenangan hukum atau jurisdiksi arbitrase. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu badan arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak. Nah, kesepakatan para pihak ini adalah prasyarat tambahan untuk lahirnya kewenangan hukum arbitrase. Selanjutnya, acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase, pemeriksaan, dan pembuktian. Acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase terbagi menjadi dua bagian dan terdiri dari beberapa pasal. Yang pertama, acara arbiter, dan yang kedua, saksi dan saksi ahli. Tata cara pemeriksaan sengketa arbitrase yakni adalah semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase, para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dalam kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri di dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait, keturut sertaan disepakati oleh para pihak yang bersengketa,
dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. Para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa, dengan syarat harus dituangkan dalam perjanjian yang tegas dan tertulis. Proses pembuktian dalam pemeriksaan sengketa arbitrase yaitu pembuktian melalui alat-alat bukti oleh para pihak dan pembuktian dengan saksi atau saksi ahli. Selanjutnya, produk arbitrase, binding opinium dan putusan. Binding opinium atau pendapat arbitrase adalah pendapat mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan tertentu dari suatu perjanjian. Sedangkan putusan ini adalah putusan akhir yang diberikan arbitrase terhadap suatu sengketa di antara para pihak. Dalam binding opinium memuat beberapa hal, diantaranya penafsiran ketentuan yang kurang jelas dan penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. Sedangkan dalam putusan memuat hal-hal diantaranya kepala putusan yang berbunyi demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nama lengkap dan alamat para pihak, uraikan singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, serta tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum terhadap dan mengikat para pihak. Para pihak harus menghormati dan tunduk kepada putusan arbitrase tersebut dengan melaksanakan isi putusan arbitrase atas dasar itikat baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan terbagi menjadi dua macam, yaitu eksekusi putusan arbitrase secara sukarela, yaitu eksekusi putusan secara paksa, yaitu yang melibatkan pengadilan, namun sebelum pengadilan mengeluarkan, pemerintah eksekusi putusan arbitrase tersebut juga harus melalui tahapan pengujian atau pemeriksaan di pengadilan yang nantinya bisa diterima, ditolak, atau dapat dibatalkan dari permohonan para pihak. Selanjutnya, pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang pada intinya jika pemeriksaan sengketa telah selesai, maka pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Prosedur eksekusi putusan arbitrase adalah pihak yang kalah dipersilahkan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Jika tidak mau, maka dilaksanakan secara paksa dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Putusan lalu didaftarkan di pengadilan negeri. Jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekutor dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pemerintah eksekusi dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Selanjutnya, mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah diatur pada bab 7 pasal 70 sampai dengan pasal 72 mengenai pembatalan putusan arbitrase, yaitu memenuhi alasan pembatalan menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dan yang kedua, setelah putusan diambil
dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ditentukan atau ketiga putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Adapun unsur-unsur pembatalan dalam pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang menetapkan terbukti atau tidaknya alasan yang menjadi dasar pembatalan dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Terhadap pasal 70 tersebut telah diajukan pengujian material di Mahkamah Konstitusi dan penjelasan pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah pemohon pembatalan memenuhi pasal 70 tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Permohonan banding dilakukan hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada ketiga alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.